What's up bosku? Selamat datang kembali di channel Bos One Piece. Yap, dengan Mimin Yogi di sini, dan di video kali ini kita akan menyimak spoiler manga One Piece terbaru, yaitu chapter 987. So, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita mulai spoilernya. Let's go! Di spoiler kali ini, manga One Piece chapter 987 dibuka Oda dengan judul Faithful Servant atau hamba yang setia. Dan kata-kata ini dijelaskan sedikit di sini merupakan sebuah arti atau istilah dari nama Kinemon yang sering disebut warga Wano sebagai sosok hamba setianya Oden. Libur dari cover story manga di One Piece 987 ini, akhirnya Oda mengeluarkan sebuah color sprite yang menurut Mimin sangat spesial bosku. Karena apa? Karena di color sprite ini, Eiichiro Oda secara perdana menggambarkan Jinbei bersama Mugiwara no Ichimi. Fix, akhirnya kita bisa melihat secara full squad topi jerami resmi dari lukisan tangan sang penciptanya. Chapter 987 ini pun dimulai dari lanjutan akhir chapter sebelumnya, yaitu saat Kaido sedang dikeroyok. Doi yang teringat hari di mana Oden membacok dirinya pun kembali terngiang oleh perkataan Oden yang berkata bahwa jiwanya akan terus hidup di dalam diri seluruh sarung pedang merahnya, dan mengingatkan Kaido agar ia jangan sekali-kali meremehkan para Scabards-nya itu. Kembali ke situasi saat ini, diperlihatkan di sini pedang para Scabards awalnya tidak bisa menembus tubuh Kaido. Tapi karena mereka mengerahkan seluruh kekuatan dan asa, akhirnya pedang mereka pun berhasil menembus kulit bajak Kaido saat battle mereka di udara. Secara khusus, Kiku juga diperlihatkan di sini berhasil menancapkan pedangnya ke tangan Kaido. Kaido pun terkejut ketika dia melihat bahwa para Scabards ternyata dapat menggunakan Ryo yang sama dengan Oden, yang mana kemudian luka yang Oden berikan padanya tiba-tiba mulai sakit dan membuat Kaido berteriak untuk pertama kalinya. Wow! Kaido dan para Scabards yang jatuh terhempas ke tanah bersama-sama pun hanya bisa dipelototi saja oleh Big Mom, dan ketika Big Mom melihat situasi yang ada di depan matanya itu, dia lalu bertanya, "Hah? Apakah Kaido sudah mati?" Lalu, pasukan Kaido pun mencoba menyerang para Scabards, namun di sana ada Hyogoro dan para Yakuza yang langsung menghadang mereka. Yamato juga mencoba menyerang Kaido, tetapi sayang ia buru-buru dihentikan oleh ulti dan terjadi sedikit baku pukul antara mereka berdua. Sesak dadanya, sakit hatinya, Yamato pun lalu mengumumkan kepada seluruh anak buah Kaido bahwa dia sudah tidak peduli lagi dengan Kaido, menjelaskan bahwa mereka tidak berada di pihak yang sama lagi. Nami dan Carrot yang di chapter sebelumnya terlihat dibungkam oleh para homies-nya Big Mom, di chapter kali ini terlihat telah berhasil membebaskan diri dengan menyetrum para homies memakai serangan listrik Carrot. Kaido yang sebelumnya telah tertancap pedang di tubuhnya serta terhempas jatuh ke tanah pun diperlihatkan di sini terluka di beberapa titik dengan darah keluar dari mulutnya. Meskipun hal ini bukanlah luka yang fatal bagi sang Yonko. Dalam kesakitan itu, Kaido lalu menceritakan betapa sakit hatinya kala ia melihat dari Pang Hazard hingga Dressrosa segala inti bisnisnya hancur lebur akibat kerjasama aliansi Kinemon dan bajak laut topi jerami dan Law saat itu. Kaido lalu memprovokasi para Scabards, mengatakan bahwa sifat dasar dari seorang bajak laut adalah pengkhianat, dengan maksud mengatakan bahwa Luffy pasti juga akan mengkhianati mereka saat kekalahan mereka nanti. Kinemon lalu membantahnya dan menegaskan bahwa Luffy tidak seperti bajak laut lainnya. Dan tidak seperti Kaido, Kinemon percaya Luffy akan berdiri di atas seluruh lautan One Piece, dan bahkan jika semua samurai mati, Luffy lah yang akan membawa Fajar ke Wano Kuni. Lanjut diperlihatkan Big Mom yang muncul di hadapan Luffy pun bertanya padanya apakah tujuan Luffy datang ke sini dalam rangka untuk menjatuhkan Kaido. Lalu Baka Sencho kita dengan sisa-sisa kecerdasannya pun menjawab, "Tidak,
menegaskan bahwa ia datang ke Wano Kuni ini malah untuk menjatuhkan mereka semua, yaitu Kaido, termasuk Big Mom, Orochi, dan semua bawahan mereka di perang maha besar ini. Pada saat yang sama, semua samurai aliansi terlihat mulai menyerang istana dan terlihat sudah sampai di tempat Zoro dan Kid berada. Kami di sini juga melihat Law sedang melawan pasukan Kaido, dan yang mengejutkan di sini, Marco dan Prospero diperlihatkan tiba di istana bersama-sama. Mereka terlihat sepertinya sedikit akrab dan mungkin aja nih ya, Marco telah berhasil mengajak join Prospero dalam aliansi. Kembali ke panggung utama, di sini Kaido diperlihatkan sangat marah sebagai respon dari ucapan Kinemon tadi, dan dia pun lalu menunjukkan pada seluruh partisipan dalam perang ini sebuah kekuatan yang konon disebut sebagai kekuatan makhluk terkuat di dunia One Piece atau the strongest creature. Bermaksud untuk menantang para Scabbard di atas istana, Kaido lalu mengubah wujudnya menjadi naga Shenlong dan terbang melewati atap, diikuti para Scabbards yang nebeng di tubuh naga Kaido. Dan oleh karena melihat Kaido yang sudah dalam mode naganya itu, Luffy pun tak kuasa menahan dahaga untuk mengoplok Kaido, dan dia pun berkata akan menyusul mereka ke sana, ke atap istana. Dan sesampainya Kaido dan para Scabbards di atap istana, Kaido pun berkata bahwa ini mengingatkannya pada hari itu 20 tahun yang lalu, tapi bedanya kali ini Oden tidak bersama dengan mereka lagi. Seakan pede atas ketiadaan Oden, Kaido lupa bahwa mereka sedang berada di atap istana dibalut indahnya terang rembulan. Sontak, seluruh Ming yang ada pun muncul di sana. Di langit yang terbuka menanti sebuah cahaya kekuatan rembulan. Nekomamushi pun berkata, "Gurnyanyau, bersiaplah untuk bulan purnama." Wah, there will be so long nih bosku. Wes, demikianlah spoiler chapter 987 kali ini. Jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe bosku semua. Terima kasih dan sampai jumpa di review lengkapnya. Ciao!